Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3. Pada pembelajaran ini sedang melaksanakan saat belajar di sekolah. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Waktu belajar di sekolah, Udin sangat baik belajarnya dengan teman-teman. Mengapa kok begitu? Karena rukun itu merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, bagaimana ya kerukunan itu contohnya bila dilaksanakan di sekolah? Nah, coba kita perhatikan contoh pelaksanaan rukun di saat belajar di sekolah. 1. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Dengan teman-teman yang lain, menghormati, menghargai, itu akan terjadi kerukunan. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Dalam bekerja sama supaya terjalin kerukunan, kepentingan bersama itu harus diutamakan di atas kepentingan sendiri. Misalkan waktu pulang sekolah, Udin sudah dijemput sama mamanya, tapi waktu itu ada aturan sebelum pulang sekolah kalian harus membersihkan tempat duduk masing-masing. Nah, gimana ini sikapnya? Udin selalu melaksanakan perintah yang ada di sekolah dari gurunya, walaupun sudah dijemput sama mamanya. Nah, ini mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Sekarang yang ketiga, mau bekerja sama dengan teman tanpa melihat perbedaan. Contohnya Udin dengan Siti saat bekerja menggunting, membuat karya, menggunting kulit salak. Nah, si Udin tidak bisa mengguntingnya, kurang pandai, maka si Siti membantunya. Nah, ini walaupun Siti ini seorang perempuan, cewek, tapi mau bekerja sama membantu kepada si Udin. Nah, ini sikap yang harus dilaksanakan atau dicamkan di saat sekolah agar tercapai persatuan dalam keragaman. Sekarang Ibu lanjutkan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital bisa digunakan menulis nama Tuhan. Nah, kemarin sudah dipelajari, sudah disinggung dalam penulisan nama Tuhan itu kita menggunakan huruf kapital. Lalu menulis huruf pertama nama orang. Dalam menulis,
Untuk nama orang huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya menulis nama tempat. Nah, ini dalam nama tempat itu hurufnya harus huruf kapital. Contoh, Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Nah, U menggunakan huruf kapital karena nama orang. Kemudian pantai, P-nya kapital, A-nya juga kapital karena ini adalah nama tempat. Kemudian lanjutnya, ayah bekerja di kota Palembang. Nah, A huruf kapital. Kemudian K kapital, lalu P-nya juga kapital karena ini adalah nama tempat. Nah, mudah bukan? Dalam penggunaan huruf kapital kalian harus dicamkan betul, biar nanti dalam penulisannya kalian tidak bingung. Selanjutnya, penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir kalimat. Kemudian tanda titik digunakan akhir singkatan nama orang. Dalam menulis singkatan nama orang itu kita menggunakan tanda titik. Kemudian dalam akhir kalimat menulis juga diakhiri dengan tanda titik. Itu kalau kalimat berita. Nah, di sini ada nama sebelum disingkat. Terus ada nama sesudah disingkat. Nama sebelum disingkat yaitu Raden Ajeng Kartini. Setelah disingkat penulisannya R-nya kapital, terus tanda titik, lalu A-nya kapital, terus K-nya kapital. Ini penulisan nama akhir singkatan nama orang. Kemudian Muhammad Hatta sebelum disingkat. Setelah disingkat penulisannya M titik lalu Hatta. Selanjutnya Ahmad Yani. Ini nama sebelum disingkat. Setelah disingkat tulisannya A kapital titik lalu Yani. Nah, ini penggunaan tanda titik dalam akhir singkatan nama orang. Nah, bisa kalian cermati di dalam denah di sini. Di sini nama jalan yang ada di denah ini adalah menggunakan nama singkatan orang. Nah, di sini contohnya Rumah Edo. Coba kalian amati, cermati, Rumah Edo itu terletak di jalan mana? Di sini Rumah Edo terletak di jalan M Hatta. Nah, itu bisa kalian cermati gambarnya. Di situ di jalan M Hatta. Ini adalah singkatan ya dari Muhammad Hatta. Terus selanjutnya contohnya Rumah Beni terletak di jalan A Hakim. Nah, kita cermati rumahnya Beni. Nah, di sini di jalan
A. Hakim ini penulisan singkatan nama orang. Jadi tanda titik di sini juga digunakan di akhir singkatan nama orang. Nah, mudah kan kalian? Sekarang Ibu lanjutkan, yaitu 1 minggu ada 7 hari. Kemudian 3 minggu ada 21 hari. Sekarang kita pahami dulu. Benny berwisata ke Lembang selama 14 hari. Berapa minggu Benny berwisata di Lembang? Jawab, 7 hari sama dengan 1 minggu. Kemudian kalau 14 hari sama dengan 14 dibagi 7. Hasil akhir yaitu 2 minggu. Nah, jadi Benny berwisata di Lembang selama 2 minggu. Nah, bisa kan Nak cara mencari lamanya minggu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Bahan kerajinan yang berasal dari bahan alam banyak macamnya. Apa itu? Iya, di sini di antaranya kulit kerang. Nah, kulit kerang bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Kulit kerang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Selanjutnya, kulit jagung. Kulit jagung juga bisa dibuat menjadi kerajinan yang indah. Caranya bagaimana, Bu? Nah, kita perhatikan caranya. Kulit jagung dikeringkan terlebih dahulu. Buatlah pola gambar pada kulit jagung, kemudian pola ditempel pada kertas gambar. Nah, mudah kan cara membuat kerajinan dari kulit jagung. Nah, sekarang ini ada contoh karya dari kulit kerang. Nah, ini contohnya hasil karya dari kulit kerang. Nah, kalian bisa mencobanya ya nanti di rumah atau saat kerja kelompok di sekolah. Sekarang Ibu lanjutkan. Aturan permainan berjalan dan berlari di pantai. Apa toh? Berjalan dan berlari itu perbedaannya, Bu. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Berjalan adalah gerak berpindah tempat dengan melangkah. Kalau berlari adalah gerak melangkah cepat dan pada saat tertentu kaki melayang di udara. Nah, sudah tahu toh perbedaannya jalan dan berlari. Kalau lari ada saat tertentu kaki melayang di udara, itu kalau lari. Kalau berjalan itu gerak berpindah tempat.
dengan melangkah. Sekarang aturan permainan berjalan dan berlari di pantai. Bagaimana itu aturannya? 1. Anak dibagi menjadi beberapa kelompok. 2. Buat garis pembatas lintasan. 3. Berdiri di tempat di belakang garis. 4. Peluit pertama lakukan gerakan berjalan cepat sampai batas garis. 5. Peluit kedua gerak berlari hingga garis pembatas. Lalu peluit ketiga berhenti dengan sempurna. Nah, ini aturan permainan dalam berjalan dan berlari di pantai. Mudah dipahami ya anak-anak? Semoga kalian bisa bermanfaat pembelajaran untuk hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.